Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Mini Channel. Kali ini saya membuat video 7 alasan kenapa Hitler sangat membenci Yahudi. Dilansir dari fifa.co.id, ada 7 alasan kenapa Hitler membenci dan musnahkan Yahudi. Nomor 1. Orang Yahudi di Eropa diskriminasi. Hitler tidak menciptakan kebencian terhadap orang Yahudi. Orang Yahudi di Eropa telah menjadi korban diskriminasi dan penganiayaan sejak abad pertengahan, seringkali karena alasan agama. Orang Kristen melihat iman Yahudi sebagai penyimpangan yang harus dibatalkan. Orang-orang Yahudi terkadang dipaksa untuk pindah agama atau mereka tidak diizinkan untuk melakukan profesi tertentu. Pada abad ke-19, agama memainkan peran yang kurang penting. Itu digantikan oleh teori tentang perbedaan antara ras dan bangsa. Gagasan bahwa orang Yahudi adalah milik orang yang berbeda dari orang Jerman, misalnya, muncul. Bahkan orang Yahudi yang telah masuk Kristen pun masih berbeda karena garis keturunan mereka. 2. Munculnya kebencian terhadap Yahudi. Asal mula kebencian Hitler terhadap orang Yahudi tidak jelas. Di Mehkam, ia menggambarkan perkembangannya menjadi anti-Yahudi sebagai hasil dari perjuangan pribadi yang panjang. Konon, kebenciannya terhadap segala sesuatu yang berbau Yahudi muncul saat ia tinggal dan bekerja sebagai pelukis di Wina, tahun 1908 sampai tahun 1913. Jika Hitler berprasangka buruk terhadap orang Yahudi saat tinggal di Wina, padahal salah satu pembeli lukisannya yang paling setia di Wina adalah seorang Yahudi, Samuel Morgenstern. 3. Penjelasan imajinatif. Ada banyak penjelasan imajinatif tentang alasan Hitler anti-Yahudi. Hitler dikatakan malu dengan akarnya yang sebagian Yahudi. Penjelasan lain menghubungkan kebenciannya terhadap orang Yahudi dengan trauma yang disebabkan oleh serangan gas beracun dalam Perang Dunia Pertama. Namun teori lain menunjukkan bahwa Hitler telah tertular penyakit kelamin dari seorang pelacur Yahudi. Namun, tidak ada fakta yang mendukung penjelasan ini. 4. Nasionalisme. Apa yang kita ketahui adalah bahwa dua politisi Austria sangat mempengaruhi pemikiran Hitler. Yang pertama, Georg Ritter von Schoonerer tahun 1842 sampai tahun 1921 adalah seorang nasionalis Jerman. Dia percaya bahwa wilayah berbahasa Jerman di Austria-Hongaria harus ditambahkan ke Kekaisaran Jerman. Dia juga merasa bahwa orang Yahudi tidak akan pernah bisa sepenuhnya menjadi warga negara Jerman. Kedua, wali kota Wina, Karl Lueger tahun 1844 sampai tahun 1910, Hitler belajar bagaimana antisemitisme dan reformasi sosial bisa berhasil. Di Mehkam, Hitler memuji Lueger sebagai wali kota Jerman terbesar sepanjang masa. Ketika Hitler berkuasa pada tahun 1933, ia menerapkan gagasan serupa. 5. Yahudi menjadi kambing hitam. Kekalahan Jerman sulit diterima bagi banyak orang Jerman, dan juga bagi Hitler. Di kalangan nasionalis dan konservatif sayap kanan, legenda menusuk dari belakang menjadi populer. Menurut cerita ini, Jerman tidak kalah perang di medan perang, tetapi melalui pengkhianatan. Orang-orang Yahudi, sosial demokrat, dan komunis dianggap bertanggung jawab. Prasangka tentang peran orang Yahudi dalam perang itu salah. Investigasi yang dilakukan oleh pemerintah Jerman terbukti sama. Lebih dari 100.000 orang Yahudi Jerman dan Austria telah berjuang untuk tanah air mereka. Otto Frank, yang telah bertempur dalam pertempuran Somme pada tahun 1916, hanyalah salah satunya. 6. Hitler terjun ke dunia politik. Setelah Perang Dunia Pertama, Jerman berada dalam kekacauan. Setelah Kaisar Jerman pergi, pemberontakan meletus di mana-mana. Kelompok sayap kiri berusaha merebut kekuasaan di banyak tempat. Di Munich, misalnya, Republik Rakyat Bavaria diproklamasikan selama revolusi singkat. Ini memicu reaksi sayap kanan, yang pada gilirannya mengakibatkan pertumpahan darah. Hitler sangat terkesan dengan peristiwa ini. Pada saat itu, Hitler masih menjadi tentara, dan di sanalah dia menemukan bakat pidatonya. Tak lama kemudian, tentara menyuruhnya memberikan kursus pelatihan,
yang dimaksudkan untuk memperingatkan tentara tentang bahaya komunis dan untuk membangkitkan perasaan nasionalisme. Dalam peran barunya, Hitler mengenal Partai Buruh Jerman, cikal bakal NSDAP. Itu adalah awal dari karir politiknya. 7. Rasisme Hitler bukan hanya orang Yahudi saja. Hitler memandang dunia sebagai arena perjuangan permanen antar bangsa. Dia membagi populasi dunia menjadi ras tinggi dan ras rendah. Orang Jerman milik orang-orang tinggi dan orang-orang Yahudi milik orang-orang rendah. Dia juga memiliki gagasan khusus tentang orang lain. Orang-orang Slavia, misalnya, dianggap inferior, ditakdirkan untuk didominasi. Hitler merasa bahwa rakyat Jerman hanya bisa kuat jika mereka murni. Akibatnya, orang dengan penyakit keturunan dianggap berbahaya. Ini termasuk orang-orang dengan cacat fisik atau mental, serta pecandu alkohol dan penjahat tidak dapat diperbaiki. Begitu Nazi berkuasa, ide-ide ini mengarah pada sterilisasi paksa dan pembunuhan manusia. Itulah 7 alasan. Silahkan klik like dan subscribe jika kalian menyukai video ini. Will Sie euch denn als meine alten, treuen, ist Paulus X-Männer, Sieg heil!